1188. Di sini saya akan melakukan evaluasi RJP pada bayi. Yang pertama saya lakukan ada tahap prainteraksi. Di situ ada membaca catatan medis pasien, kemudian menjelaskan diagnosis pasien, kemudian kita meminta persetujuan untuk tindakan apa yang akan kita lakukan. Kemudian setelah itu kita perlu memakai handscoon, masker, apron, sama penutup kepala. Nah, alat-alat yang disiapkan siapkan inframer atau penghangat bayi. Nah, alat ini sudah di-on-kan ketika bayi sudah ditempatkan. Kemudian lepaskan kain penutup bayi sambil kita mengeringkan si bayi. Nah, sebelum kita melakukannya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah bayi cukup bulan? Apakah bayi menangis spontan? Apakah tonus otot bayi bagus? Nah, jika iya dari 3 pertanyaan tersebut, maka bayi dinyatakan adalah bayi sehat. Maka perlu perawatan rutin saja, tidak perlu memerlukan perawatan yang lebih lanjut. Kemudian perawatan rutin yang pertama, berikan kehangatan di bawah inframe yang sudah menyala, di bawah alat penghangat tadi yang sudah menyala. Kemudian posisikan kepala bayi setengah ekstensi. Kemudian keringkan sambil memberikan rangsangan tekstil jika si bayi memerlukan. Kemudian bersihkan saluran nafas jika diperlukan juga. Setelah selesai, maka posisikan bayi ke bentuk semula, ke posisi yang awal tadi. Nah, jika ini perawatan rutin. Jika semua pertanyaan tadi jawabannya iya, maka hanya dilakukan perawatan rutin saja. Namun pada beberapa kasus tetap kita tanya. Bila salah satu jawabannya ada yang tidak, maka itulah bayi yang memerlukan tindakan resusitasi neonatus. Langkah awal yang perlu dilakukan, kita berikan kehangatan pada si bayi, kemudian posisikan semi ekstensi, tidak terlalu ekstensi sama tidak terlalu fleksi. Kemudian bersihkan jalan nafas, bisa dengan menggunakan alat penghisap lendir yang ada, bisa dilakukan dengan menghisap lendir di mulut terlebih dahulu dengan cara tekan, lepas, kemudian kita buang. Tekan, lepas, kemudian kita buang. Setelah mulut bersih, maka kita perlu membersihkan, kita hisap lendir yang ada di hidung si bayi dengan cara kanan terlebih dahulu, tekan, lepas, kemudian buang, tekan, lepas, kemudian buang. Jika memang nafasnya belum bisa kita berikan, maka kita berikan tekstil dengan cara menyentil telapak kaki si bayi. Menyentil. Kemudian jika sudah selesai, kita evaluasi pernafasan. Kita evaluasi dari heart pernafasan dan warna kulit si bayi. Nah, kemudian kita menghitung suara denyut jantung menggunakan stetoskop. Dalam 6 detik kali 10 menit sama dengan hasilnya. Apabila hasilnya kurang dari 100, maka jika hasilnya kurang dari 100 dan bayi kelihatan masih gasping atau menggap-menggap, maka kita lakukan ventilasi tekanan positif menggunakan back on valve noise. Nih. Kemudian untuk bayi aterem,
kita menggunakan oksigen dengan konsentrasi 21% dari udara normal biasa. Ukuran dari sungkup alatnya sesuai dengan bayi. Kemudian tangan kita membentuk C, tekan seperti ini, bentuk C, tekan di sini. Kemudian rahangnya dipegang dan membuka mulut si bayi. Kemudian kita pompa dengan kecepatan 40 kali 60 X per menit dengan cara pompa, lepas, pompa, lepas, pompa, lepas. Dalam waktu 60 detik dilakukan TTP, kemudian kita evaluasi kembali. Nah, kemudian evaluasinya kita mendengar suara jantungnya menggunakan stetoskop lagi. Nah, jika suara jantung lebih dari 100, kemudian nafas sudah teratur, warna kulitnya juga sudah terlihat kemerahan, saturasinya bagus, artinya TTV yang kita lakukan itu berhasil. Nah, maka bayi bisa dipindahkan ke ruang perawatan pasca resusitasi neonatus. Nah, namun jika setelah kita lakukan TTV denyut jantung si bayi di atas 100, tapi bayi kelihatan masih sesak dan saturasinya masih belum sesuai target, itu mengidentifikasikan bahwa si bayi memerlukan oksigen pertekanan, ada CPAP. Namun apabila setelah TTV hadrinnya di bawah 100, kemudian anaknya juga masih menggap-menggap, maka kita evaluasi TTV-nya. Kemudian kita berikan TTV lagi. Nah, TTV lagi, kemudian di sini ada Sri BTA. S-nya sungkup dipaskan dengan mulut si bayi, kemudian reposisi leher, seme ekstensi. Nah, kemudian dihisap lagi. Nah, namun kalau tersedia saksen, maka kita perlu mensaksen si bayi, mensaksen lendir bayi. Kemudian buka mulut pada waktu itu kita TTV, kemudian tekanannya naikkan. Nah, jika semua sudah dilakukan tetapi si bayi masih sulit untuk bernafas, maka dilakukan ITT, induk trakeal tube, kemudian TTP ulang selama 30 detik, kemudian dievaluasi menggunakan stetoskop kembali. Nah, jika sudah, maka jika hidrin si bayi di bawah 60, kita akan melakukan ke tahap berikutnya, TTV ditambah sama kompresi dada. Nah, kompresi dada ini kita tidak boleh melakukan sendiri, kita perlu dibantu oleh teman kita. Yang satu TTV, yang satu mengkompresi dada si bayi. Bisa dengan 2 ibu jari atau jari telunjuk atau jari tengah dengan irama kompresi dada 3 kali, kemudian pompa selama 30 detik. Nah, seperti ini. Satunya memompa seperti ini. Nah, kemudian yang satunya ini. Tekan, pompa, tekan, pompa, tekan, pompa. Kemudian kita evaluasi lagi menggunakan stetoskop. Dilihat. Nah, jika kondisi di bawah normal, kita pasang ITT dengan ukuran 3 atau 3,5. Kita siapkan varing uskupnya. Kemudian kemudian pastikan varing uskupnya menyala. Posisikan bayi searah dengan kita. Kemudian pegang varing uskupnya dengan tangan kiri, TTV-nya kanan, ITT-nya kanan. Nah, kita cari varing yang ada di
dalam mulut si bayi faring itu berbentuk V terbalik. Nah, kita masukkan ke dalam, Nah, untuk kedalaman ITT ini maka disesuaikan dengan berat badan si bayi ditambah 6. Di sini berat badan si bayi 3 kilo. Misalnya 3 kilo, berarti 3 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, seperti ini. Sudah difiksasi. ITT-nya difiksasi. Kemudian lanjutkan ini. TTV-nya ditaruh di ujung ITT. Nah, kemudian 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa. Nah, ada yang ini, yang tadi 1, 2, 3 pompa. Kemudian 30 detik kita evaluasi. 30 detik kita evaluasi. 30 detik kita evaluasi sambil tetap kita di TTV, sambil tadi ITT tapi sambil di TTV. Nah, jika masih di bawah normal, kita perlu berikan obat-obatan pada si bayi. Jika hadrinya di bawah normal, kita memberikan obat-obatan kepada si bayi. Obatnya bernama epinefrin, 1 ampul sama dengan 1 cc. Nah, itu diencerkan supaya menjadi 10 cc. Untuk dosisnya 0,1 sampai 0,3. Nah, pemberiannya bisa lewat ITT, bisa lewat umbilical catheter. Nah, karena si bayi belum terpasang umbilical catheter, maka kita memasukkannya melalui alat ITT ini. Dimasukkan. Nah, habis itu kita men-TTV lagi, kemudian kompres lagi TTV, dikompres. Tekan, dipompa. Nah, 30 detik juga, kemudian evaluasi lagi sambil kita TTV. TTV-nya jangan sampai kita tidak men-TTV. Nah, jika hadrinya di atas 100, maka kita dianggap jantung berdenyut dengan frekuensi yang baik. Maka kita dianggap kita melakukannya berhasil. Nah, tapi jika TTV-nya di bawah normal, maka kita harus perlu mengkaji ulang. Jika ini tadi sudah normal, maka TTV-nya tidak perlu kita lepas, tapi masih kita pasang dan dilanjutkan. Tapi kalau hadrinya di bawah normal, di bawah 60, maka dilakukan pemberian obat tadi epinefrin kembali. Tapi tidak langsung diberikan, kita memberi jeda 3-5 menit. 3-5 menit. Harapannya setelah dilakukan tindakan semua ini, harapannya hadrinya kembali naik. Kemudian kita lihat kalau hadrinya masih kurang, kita bantu dengan TTV, tetapi dilanjutkan dengan nantinya kita bisa memindahkan si bayi ke tempat, kemudian kita pindah alatnya ke mesin supaya di situ hasilnya bisa terlihat. Kita lihat frekuensi jantungnya, pernafasannya, kita atur di mesin itu untuk hasil yang lebih baik. Saya kira cukup, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.